Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dalam usul fikih masih terkait dengan persoalan hukum. Topiknya yaitu mahkum alaih atau subjek hukum. Mahkum alaih atau subjek hukum adalah seseorang yang dibebani untuk melaksanakan hukum Allah. Mahkum alaih itu disebut pula dengan istilah mukallaf, yaitu seseorang yang telah dibebani untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat orang yang dapat dibebani hukum itu yang pertama yaitu mampu memahami dalil pembebanan hukum. Mampu memahami dalil pembebanan hukum itu ada dua macam. Ada yang mampu memahami dalil hukum sendiri. Ada pula seseorang yang mampu memahami dalil hukum melalui penjelasan orang lain. Nah, seseorang dianggap sudah mampu memahami dalil pembebanan hukum jika dia itu adalah seorang yang berakal. Orang yang tidak berakal dipandang tidak mampu memahami dalil pembebanan hukum. Dengan demikian, maka dia terbebas dari ketentuan hukum. Artinya dia tidak dibebani untuk melaksanakan hukum. Yang kedua, syarat orang untuk dapat dibebani hukum itu adalah kalau dia itu mempunyai kecakapan hukum. Dalam bahasa Arab itu memiliki ahliyah, memiliki kecakapan hukum. Nah, kecakapan hukum itu di dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub itu adalah kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban. Yang memiliki ahliyatul wujub itu hanyalah manusia. Selain manusia tidak memiliki hak dan kewajiban. Nah, manusia itu dibagi menjadi tiga macam. Pertama, manusia yang baru dalam kandungan ibunya. Pada saat masih berupa janin, manusia itu memiliki ahliyatul wujub yang tidak sempurna. Kenapa dinamakan tidak sempurna? Karena janin itu hanya dapat menerima hak terbatas seperti hak waris, hak nasab dengan orang tuanya. Dia tidak cakap untuk menerima kewajiban. Sehingga kalau ada janin yang ada dalam perut ibunya, kemudian dia mendapatkan warisan dan hartanya itu sudah mencapai 1 nisab, maka harta itu belum terkena kewajiban. Karena sang pemilik si janin, dia tidak cakap untuk menerima kewajiban. Dia hanya cakap untuk menerima hak terbatas. Nah, sementara ketika manusia itu sudah hidup di luar kandungan, dia sudah lahir dan masih hidup, maka dia itu sudah memiliki ahliyatul wujub yang sempurna. Dia sudah cakap menerima hak dan cakap pula menerima kewajiban yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh orang lain. Jikalau masih bayi, maka
dia itu bisa menerima kewajiban yang pelaksananya bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu kewajiban terkait dengan harta benda. Maka dia sudah cakap, sehingga dia terkena hukum zakat. Kalau masih bayi, tapi kalau sudah dewasa, dia terkena kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kalau orang sudah lahir ke dunia, dia sudah cakap menerima hak dan cakap pula untuk menerima kewajiban. Nah, yang ketiga itu manusia yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka dia itu sudah tidak cakap untuk menerima hak. Bahkan haknya sendiri itu beralih kepada ahli warisnya. Itu kalau orang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kewajiban? Oh, dia itu masih cakap untuk menerima kewajiban, yaitu kewajiban ketika dia itu masih hidup, itu belum gugur kalau belum terlaksana. Misalnya dia itu punya hutang, atau dia harusnya bayar zakat tapi belum dilaksanakan. Maka kewajibannya itu tidak gugur dengan meninggalnya seseorang. Kewajibannya itu harus dilaksanakan oleh keluarganya. Misalnya kalau dia itu punya hutang, maka harus dilunasi menggunakan harta peninggalannya. Kalau dia itu juga belum bayar zakat, maka harus dibayarin zakat dari harta yang ditinggalkan. Sehingga orang yang meninggal dunia itu dikatakan tidak cakap menerima hak, tapi masih cakap menerima kewajiban yang belum dilaksanakan ketika dia masih hidup. Sedangkan kewajiban lain setelah dia meninggal, itu sudah tidak berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kecakapan yang kedua ada namanya ahliyatul ada, yaitu kecakapan seseorang untuk melaksanakan hukum syar'i. Berdasarkan ahliyatul ada ini, manusia dibagi menjadi 3 macam. Ada manusia yang sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Segala tindakannya tidak terikat dengan hukum. Misalnya, dia itu anak yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan sesuatu, atau dia itu orang gila, maka dia itu tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Segala tindakannya itu tidak sah secara hukum syar'i. Tapi kalau dia itu anak kecil atau orang gila itu misalnya merusak harta orang lain, tetap harus diganti, yang pelaksanaannya itu bukan oleh orang si kecil ataupun orang gila, tapi harus dilakukan oleh orang tua atau walinya. Jadi kalau ada anak kecil melemparkan batu, kena kaca pecah, ya wajib mengganti. Yang mengganti siapa? Ya orang tuanya atau walinya. Tapi kalau dia melakukan transaksi jual beli, akad nikah, semua transaksinya itu tidak sah. Sholat pun sholatnya juga tidak sah kalau dia itu belum mumayyiz atau dia itu gila. Yang kedua, yaitu ada seseorang yang memiliki ahliyatul ada tidak sempurna, cakap melaksanakan hukum tertentu, tapi tidak cakap melaksanakan segala aktivitas hukum. Siapa dia? Yaitu adalah orang yang sudah mumayyiz atau dewasa tapi pikirannya dungu seperti anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang sudah mumayyiz atau orang dungu, aktivitasnya itu dipilah-pilah. Jika dia melakukan aktivitas yang murni merugikan dirinya, maka tindakannya itu tidak sah. Misalnya kalau dia itu
memberikan hartanya pada orang lain. Sebaliknya, jika dia melakukan tindakan hukum yang murni menguntungkannya, misalnya menerima hadiah atau menerima sedekah dari orang lain, maka dia boleh menerimanya dan penerimanya itu sah, tidak perlu menunggu persetujuan orang tuanya. Sedangkan yang ketiga, tindakan ketiga itu adalah tindakan yang merugikan sekaligus menguntungkan. Misalnya melakukan transaksi jual beli, dikatakan merugikan karena dia kehilangan kepemilikan. Tapi juga menguntungkan karena dia mendapatkan kepemilikan baru. Untuk aktivitas yang seperti ini, tindakan hukum yang seperti ini, tindakan anak yang sudah memayis atau dewasa tapi masih dungu, maka tindakannya itu dalam pandangan mazhab Hanafi itu sah, jual belinya sah kalau disetujui oleh walinya. Dari mana kita tahu bahwa tindakan anak itu disetujui oleh walinya? Bisa dipilah. Kalau dia melakukan transaksi jual beli yang ringan-ringan seperti jajanan, maka kemungkinan itu memang disetujui oleh orang tua karena dia diberi uang saku untuk beli-beli. Tapi kalau ada anak umur 7 tahun, kemudian datang ke showroom mau beli mobil, kemungkinan itu di luar persetujuan orang tuanya, sehingga tidak boleh dilayani. Karena apa? Karena kalau mau dia melayani, silakan hubungi orang tuanya. Karena kecil kemungkinan orang tuanya itu menyetujui anaknya yang masih 7 tahun membeli barang-barang yang mahal. Nah, yang ketiga, yaitu memiliki ahliyatul ada sempurna. Berarti dia sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Nah, yang memiliki ahliyatul ada yang sempurna itu adalah orang yang sudah akil balik. Maka tindakan orang yang sudah akil balik itu berlaku secara hukum, sah secara hukum. Hanya saja jika tindakan itu terkait dengan harta benda, akil balik saja tidak cukup untuk memiliki ahliyatul ada yang sempurna. Dia itu di samping akil berakal, balik dan bakil juga rasyid, cerdas di dalam mengelola harta. Nah, cerdas mengelola harta itu tidak sama dari sisi usia. Ada yang usia mungkin 12-13 tahun sudah cerdas mengelola harta, tapi ada yang masih belum. Nah, kalau mengikuti hukum yang berlaku Indonesia, ya kalau dia itu sudah umur 18 tahun berarti dia itu sudah dewasa. Hanya saja sekarang ini umur 18 tahun kalau mau menikah itu masih harus seizin pengadilan, karena nikah itu minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Demikian ya. Jadi kalau untuk memiliki ahliyatul ada yang sempurna, pada dasarnya akil balik itu sudah memiliki ahliyatul ada yang sempurna. Tapi kalau untuk terkait harta benda juga harus rasyid, cerdas di dalam mengelola harta. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.